Nah, memang beliau ini seorang yang bisa dibilang ya seperti generasinya yang dipikirkan adalah bagaimana Indonesia itu merdeka. Dan perjuangan itu dilakukan dengan menghibahkan semua yang dimilikinya. Apakah itu tenaga, pikiran, uang, dan semuanya lah. Nah, tapi bukan sendirian, ini kan satu lapis generasi. Itu sebabnya saya selalu setiap kali bicara tentang republik dan lain-lain selalu ingat bagaimana para founding fathers ini dulu bekerja. Mereka melakukan segalanya untuk menghadirkan sebuah kemerdekaan yang membuat sebuah negara yang tidak memberikan privilege pada diri mereka. Mereka ini kan anak-anak kaum berada. Kan yang dulu sekolah, yang dulu belajar. Kakek kami itu dari keluarga yang sangat kaya. Oh, kaya justru di Mas. Surabaya. Bahkan pada waktu itu kalau keliling ke sana sini, itu juga menggunakan kendaraan mobil miliknya sendiri. Bisa mencetak dengan fundraising sendiri. Dan semua ini yang pada sekolah-sekolah juga dari kalangan-kalangan ningrat. Mereka ini dari kalangan berada. Tapi yang menarik, ketika mereka membuat sebuah republik, mereka tidak membuat republik yang memberikan privilege pada kaum aristokrat. Privilege pada kaum tengah atas, tidak. Sebuah republik yang semua orang punya kesetaraan kesempatan. Itu yang membedakan dengan negara-negara tetangga-tetangga kita. Iya, betul. Yang dimana aristokrasi dipertahankan. Kalau kita tidak. Bahkan kita ada lebih dari 120 kerajaan, kesultanan yang dihormati sebagai warisan budaya, tetapi bukan sebagai entitas politik. Bukan sebagai entitas negara. Dan mereka-merekanya pun melihat itu juga dengan kacamata yang positif pula. Kan para sultan Siak itu yang bantu untuk republik. Sultan Hamengkubuwono IX bantu republik. Pontianak bantu republik. Al-Qadri. Jadi memang sebuah semangat di mana kaum terdidik berasal dari keluarga yang berada di sebuah bangsa yang 95% buta huruf, mendirikan negara yang semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, kesetaraan kesempatan. Mereka tidak mendirikan republik dengan mengatakan begini, pastikan ya anak cucu kita dapat kesempatan lebih besar daripada orang-orang lain. Pastikan bahwa tidak, yang ada adalah kesetaraan. Itu dahsyat. Dan itulah yang kemudian membekas di kita. Bagaimana cita-cita mereka itu dipegang, diwujudkan dalam bentuk konkret. Namanya Republik Indonesia. Nah, orang-orang inilah yang saya kagumi. Karena kebetulan saya berinteraksi langsung dengan kakek kami di Jogja bersama-sama. Dan beliau pada masa itu juga dengan generasinya berinteraksi intensif. Jadi saya melihat dari dekat nih kalau orang-orang ini pada kumpul. Itu yang kumpul ini orang yang dulu tanda tangan bikin republik ini. Yang pada kerja untuk mendirikan republik. Dan di masa tuanya hidup mereka sangat sederhana. Padahal mereka punya saham di dalam pendirian ini. Ada nama di BPKB, Mas. Ada nama di BPKB. Kalau mobil gitu ya. Jadi saya memberikan rasa hormat yang luar biasa karena mereka bisa meletakkan ide gagasan sebagai pegangan di dalam membuat sebuah karya yang monumental yang namanya Republik Indonesia.